Pemirsa, Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Atas putusan tersebut, Sambo mengambil langkah banding. Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan memberhentikan secara tidak hormat mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Sambo kehilangan 2 bintang miliknya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Atas putusan pemecatan itu, Sambo melawan, ia mengajukan banding atas putusan etik. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Nanti untuk sekretaris KKP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Ya, apakah keputusannya tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan? Ya, yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya. Mantan Kabar Eskrim Komjen Susno Duaji menyatakan seorang anggota Polri bisa diberhentikan secara tidak hormat bila terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau dipecat, dia tidak mendapatkan hak apapun juga. Tapi kalau dia pengunduran diri, ya bisa pensiun dini, bisa apa, ada hak-haknya dia. Nah, itulah hal yang berbeda ini tergantung kepada kebijakan Kapolri untuk proses lebih lanjut. Timbul pertanyaan ya, bagaimana kalau Pak Sambo tidak setuju dengan PTDH? Nah, dia masih ada kesempatan banding. Nah, tidak setuju lagi, masih ada kesempatan lagi. Ya, begitulah nanti kita artinya supaya publik atau masyarakat dengan putusan ini kita tidak terlalu kecewa, loh kok nggak langsung dipecat? Lah memang prosedurnya begitu, peraturan perundang-undangannya memang demikian. Kita kan negara hukum yang taat pada hukum. Nah, untuk seseorang yang bisa di PTDH itu harus orang itu dijatuhi hukuman atas perbuatan tindak pidana yang diancam oleh hukuman 5 tahun atau lebih dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelumnya, sidang etik Verdi Sambo diwarnai adanya permohonan pengunduran diri darinya. Aturan pengunduran diri anggota Polri diatur dalam Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia. Ada perbedaan yang signifikan saat anggota Polri mengajukan pengunduran diri atau dipecat dari institusi tersebut. Seorang anggota Polri yang dipecat secara otomatis tidak akan mendapatkan hak pensiun. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Berikut pemirsa, kami hadirkan informasi mengenai jenis-jenis pelanggaran etik.
Pemirsa, sidang kode etik terhadap tersangka Ferdi Sambo berlangsung selama 18 jam. Selesai sidang, mantan Kadif Propam Polri itu memilih bungkam saat keluar dari ruang sidang di gedung TNCC Mabes Polri. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo hadir sebagai pihak terperiksa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Menurut pakar mikroekspresi, ada pun beberapa ekspresi Sambo yang bisa diartikan. Kalau dibandingkan dengan yang pertama, tentu saja sekali lagi tidak bisa kita bandingkan secara full karena masih tertutup mas gitu ya Pak Mas kamu. Cuman dari cara dia menyampaikan, cara dia berkata-kata dan tarikan di sekitar alis ini yang bisa terlihat, itu sudah sangat terlihat jelas, terdengar jelas, dan bisa disimpulkan bahwa dia sangat tidak santai. Dan ada hal-hal yang katakanlah sudah sangat dipersiapkan untuk bicara ke depan-depan rekan-rekan media yang memang terlihat cukup tidak natural itu dalam artian sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang ini juga sudah dipersiapkan, saya yakin sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi dari posisi duduk, posisi tarikan otot-otot di sekitar wajah gitu, itu jauh. Ini kayak bedanya benar-benar istilahnya yang ini kok santai benar. Yang pertama itu kita tahu bahwa oke, ini dia tegang nih. Ya, atau kita bisa simpulkan juga dia mungkin nggak biasa ngomong di depan publik. Tetapi kalau kita bicara bahwa FS tidak biasa ngomong di depan publik, kalau kita cari dan saya lakukan pencarian tersebut, beberapa kali sebetulnya FS ini terlihat ngomong sebetulnya dan di hadapan banyak orang dan bicaranya cukup bagus. Jadi yang pertama itu tegang, yang kedua luar biasanya santai. Saat ini kami sedang tampilkan bagaimana penampilan dari Ferdi Sambo pada saat 4 Agustus 2022 dan pada saat hari ini pertama kali setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Kalau Anda katakan tarikan di sekitar mata, seperti tatapan mata bisa Anda lihat juga seperti apa kemudian pada saat itu dan hari ini? Tatapan mata itu sebetulnya bisa, harusnya bisa. Kenapa saya katakan harusnya bisa? Kalau mata itu ada pupil di mata itu ya yang hitam kecil itu bisa membesar mengecil. Nah, ketika seseorang itu sedang tegang, sedang beremosi tinggi, pupilnya itu berubah secara drastis. Sayangnya karena kita Southeast Asia, Asia Tenggara ini rata-rata mata kita bagian tengahnya itu warnanya gelap ya. Itu nggak kelihatan sayangnya dari situ. Tetapi dengan cara penekanan intonasi kata-kata yang disampaikan, itu juga salah satu pendukung bahwa dia memang saat itu sedang dalam kondisi tidak santai, alias cukup tegang. Namanya kalau orang yang bisa terima keadaan, sebenarnya dari awal tuh tanda petik nggak perlu nyusun ini semua. Yeah. Kecepatan untuk bisa terima keadaan itu terlalu luar biasa switch-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya dibilang sudah bisa terima keadaan, tapi sekali lagi ini kan tidak bicara asumsi jadinya. Yeah. Nah, kita nggak tahu apakah dia bisa terima keadaan atau tidak. Tetapi bahwa itu salah satu dari kemungkinan yang terjadi bisa ya terima keadaan. Namun ada kemungkinan lain. Yang saya katakan tadi, ada kartu terus apa nih yang membuat dia bisa sesantai ini? Gitu kan, itu yang kemudian menjadi perlu ditanyakan. Kalau terima keadaan ya sudah nggak ada masalah. Tentu saja kita bisa menganalisa dari tulisan tangan misalnya kondisi orang itu. Kalau ditulis tangan, kalau ditulis di komputer kita nggak kebaca tuh bagian itu. Tapi pemilihan diksi linguistik yang digunakan itu juga bisa kemudian dilihat orang ini dalam kondisi seperti apa ketika dia mengucapkan atau menyebutkan kata-kata tersebut. Namun kalau kita bicara tulisan, kemungkinan untuk pihak-pihak lain terlibat di dalamnya itu sangat besar. Kita nggak tahu loh, yang benar-benar istilahnya punya kata-kata itu siapa. Apakah benar-benar FS atau ada orang lain yang kemudian membantu untuk menuliskan kata-kata tersebut sehingga terlihat bagus. Kalau saya menilai kata-kata yang tadi yang sudah istilahnya disebutkan tadi, itu menurut saya bagus. Permintaan maafnya tepat. Siapa yang meminta maaf? Saya, gitu istilahnya dari posisi FS. Kepada siapa gitu ya, apa yang terjadi, kenapa meminta maaf, itu cukup jelas. Nah, pertanyaan saya, ditulis dengan
tanpa bantuan orang lain dari hati yang paling dalam setelah perenungan dan sebagainya atau bukan? Kan itu jadi pertanyaan, dan itu nggak akan pernah bisa validasi. Validasinya pakai apa? Sidang kode etik terhadap tersangka Ferdi Sambo berlangsung selama 18 jam. Tim TV One mengabarkan.